Oke, ada sesuatu yang aneh di saga Bernardo Silva. Beberapa minggu lalu Barcelona disebut berada di posisi terdepan. Banyak yang mengira transfer ini tinggal menunggu pengumuman resmi. Tapi sekarang, justru Real Madrid yang memimpin perlombaan. Pertanyaannya sederhana, apa yang sebenarnya berubah? Menurut laporan yang ramai dibahas, termasuk perkembangan yang dikaitkan dengan Fabrizio Romano, Bernardo Silva akan meninggalkan Manchester City setelah 9 tahun penuh trofi dan kesuksesan. Kontraknya tidak diperpanjang, dan ia akan tersedia secara gratis. Awalnya Barcelona terlihat paling dekat. Namun situasi berubah ketika Bernardo memutuskan menunda keputusan masa depannya hingga Piala Dunia 2026 selesai. Kelihatannya sepele, tapi di bursa transfer, satu keputusan kecil bisa mengubah seluruh permainan. Saat Barcelona menunggu, Florentino Perez mulai bergerak. Dan kalau ada satu orang yang tahu kapan harus masuk ke sebuah perburuan transfer, itu adalah Perez. Kini, menurut ESPN, Real Madrid justru menjadi tujuan yang paling diinginkan Bernardo Silva dibandingkan klub-klub lain yang memburunya. Dan percaya atau tidak, cerita ini jauh lebih besar dari sekadar Madrid melawan Barcelona. Karena peminat Bernardo bukan kaleng-kaleng. Ada Benfica yang ingin membawanya pulang. Ada Galatasaray. Ada klub-klub Arab Saudi dengan kekuatan finansial luar biasa. Bahkan beberapa tim MLS ikut memantau situasinya. Namun sejauh ini, satu nama terus muncul di posisi terdepan, Real Madrid. Lalu muncullah faktor yang mungkin menjadi pembeda terbesar, Jose Mourinho. Menurut sejumlah laporan, Mourinho secara khusus menginginkan Bernardo Silva masuk ke skuadnya. Jika benar, ini bukan sekadar transfer pemain bebas transfer biasa. Ini adalah transfer yang lahir dari permintaan langsung seorang pelatih yang tahu persis pemain seperti apa yang ia butuhkan. Dan jujur saja, jika ada sosok yang mampu meyakinkan pemain Portugal berusia 31 tahun untuk mengambil keputusan besar, Mourinho pasti masuk daftar teratas. Tapi ada sisi lain yang lebih menarik. Barcelona mungkin bukan kalah karena uang. Barcelona mungkin bukan kalah karena nama besar. Bisa jadi Barcelona kalah karena situasinya sendiri. Lihat saja lini tengah mereka. Ada Pedri, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, dan beberapa opsi lain yang sudah bersaing di sana. Bernardo tentu akan mendapat menit bermain. Tapi apakah ia akan menjadi pusat proyek? Itulah pertanyaan yang belum memiliki jawaban jelas. Sementara di Madrid, Mourinho diyakini melihat Bernardo sebagai bagian penting dari rencananya. Dan di titik inilah arah cerita mulai berubah. Atletico Madrid sebenarnya juga tidak tinggal diam. Diego Simeone bahkan disebut telah menyiapkan peran khusus untuk Bernardo Silva sebagai sosok yang bisa membantu mengisi kekosongan pasca era Antoine Griezmann. Namun begitu Madrid masuk, persaingan terasa berbeda. Karena Madrid tidak hanya menawarkan proyek, Madrid menawarkan panggung. Dan disinilah saya mulai berpikir, bagaimana jika transfer ini sebenarnya bukan tentang Bernardo Silva semata? Karena jika transfer ini benar-benar terjadi, Bernardo Silva akan bereuni dengan Kylian Mbappe. Keduanya pernah menjadi bagian dari generasi emas AS Monaco yang sempat mengguncang Eropa. Kini, hampir satu dekade kemudian, mereka berpotensi bertemu lagi di Santiago Bernabeu. Dan disinilah pertanyaan menariknya. Bagaimana jika Mourinho melihat Bernardo bukan sekadar tambahan pemain, melainkan kepingan penting untuk menyempurnakan generasi baru Real Madrid? Karena jika itu benar, maka ini bukan lagi soal Barcelona gagal merekrut Bernardo Silva, melainkan soal apakah mereka baru saja kehilangan satu pemain, atau kehilangan kesempatan menghentikan sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang dibangun Real Madrid? Sobat, ada satu hal yang bikin Spanyol menjelang Piala Dunia 2026 terasa sedikit menyeramkan. Bukan soal Lamine Yamal, bukan juga soal bintang paling viral mereka. Jadi sebenarnya apa modal terbesar yang membuat banyak orang mulai melirik La Furia Roja sebagai calon juara dunia? Nah, ini yang menarik. Namun, kalau kita bicara Spanyol hari ini, kebanyakan orang langsung menyebut nama Yamal. Wajar sih. Pemain muda itu memang luar biasa dan sering jadi pusat perhatian. Tapi kalau kita hanya fokus ke satu pemain, kita justru bisa melewatkan sesuatu yang jauh lebih penting. Menariknya, modal terbesar Spanyol ternyata bukan individu, melainkan konsistensi yang nyaris tak masuk akal. Tim asuhan Luis de la Fuente datang ke Piala Dunia 2026 dengan catatan tak terkalahkan selama 2 tahun terakhir. Ya, 2 tahun. Kekalahan terakhir mereka terjadi saat menghadapi Kolombia pada Maret 2024. Setelah itu, mereka seperti mesin yang lupa cara kalah. Lebih jauh lagi, dalam periode tersebut Spanyol menjalani 30 pertandingan tanpa kekalahan. Rinciannya bahkan cukup mengerikan, 22 kemenangan dan 8 hasil imbang. Mereka juga berhasil menjadi juara Euro 2024 dengan rekor kemenangan sempurna. Pertanyaannya, apakah rekor seperti ini benar-benar berarti saat Piala Dunia dimulai? Ironisnya, sejarah sering memberi jawaban yang tidak nyaman. Banyak tim datang dengan status favorit lalu tumbang ketika tekanan terbesar datang. Tetapi di sisi lain, ada pepatah lama yang cocok untuk situasi ini. Air yang tenang justru menyimpan arus paling kuat. Dan Spanyol saat ini terlihat persis seperti itu. Selanjutnya,
Mari lihat sesuatu yang sering luput dari perhatian. Tim ini bukan hanya menang. Mereka menang dengan identitas yang jelas. Mereka tahu cara menguasai bola, tahu kapan harus menekan lawan, dan tahu bagaimana mengubah rencana ketika pertandingan tidak berjalan sesuai harapan. Dalam sepak bola modern, kemampuan beradaptasi seringkali lebih berharga daripada sekadar memiliki pemain berbakat. Di titik ini, muncul pertanyaan yang cukup mengganggu. Apa sebenarnya yang membuat banyak pengamat mulai percaya kepada Spanyol? Apakah karena Yamal? Apakah karena lini tengah mereka? Atau ada faktor lain yang jauh lebih menentukan? Nah, jawabannya mungkin ada pada kestabilan. Ketika banyak negara masih mencari komposisi terbaik, Spanyol justru sudah memiliki fondasi yang mapan. Susunan inti mereka relatif jelas, pola permainan mereka matang, dan para pemain tampak memahami peran masing-masing. Ibarat sebuah kapal besar, mereka tidak sedang mencari arah. Mereka sudah berlayar menuju tujuan. Bahkan, mantan pelatih Brasil yang kini menangani Peru, Mano Menezes, secara terbuka mengatakan bahwa Spanyol saat ini terlihat lebih baik daripada Brasil. Sebuah pujian yang tentu tidak datang setiap hari. Apalagi setelah timnya kalah 1-3 dari Spanyol dalam laga uji coba. Akan tetapi, disinilah bagian yang membuat saya sedikit berpikir. Kadang tim yang terlalu sempurna justru menghadapi ujian berbeda. Semakin panjang rekor tak terkalahkan, semakin besar tekanan untuk mempertahankannya. Dan tekanan seringkali menjadi lawan yang tidak terlihat. Lalu, saat banyak orang sibuk membicarakan rekor 30 laga tanpa kalah, ada fakta lain yang menarik. Menariknya, Spanyol juara dunia 2010 bahkan hanya bermodal 12 laga tanpa kalah. Jadi, rekor panjang belum tentu berujung trofi. Karena itu, pertanyaan besarnya bukan apakah Spanyol kuat, melainkan apakah mereka bisa bertahan sebagai favorit hingga akhir. Sementara itu, grup H akan menjadi ujian pertama mereka. Di atas kertas unggul, tetapi Piala Dunia sering menghadirkan kejutan. Dan disitulah misterinya, sobat. Bukan Yamal yang menjadi modal terbesar Spanyol, melainkan kebiasaan mereka untuk tidak kalah. Tapi apakah itu cukup untuk mengantar mereka menjadi juara dunia? Guys, sebentar. PSG baru saja mempertahankan gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal di final. Kedengarannya biasa? Tidak juga, karena kemenangan ini membuat PSG masuk ke wilayah yang selama bertahun-tahun terasa hampir mustahil disentuh klub lain. Wilayah yang pernah menjadi milik Real Madrid seorang diri. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah PSG benar-benar sudah setara dengan Real Madrid? Atau kita sedang terlalu cepat memberi mahkota kepada raja baru sebelum sejarah benar-benar mengakuinya? Dan yang lebih menarik, ada satu fakta yang justru bisa membuat perdebatan Baiklah, ini. itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys.